Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul memahami pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Peraturan perkuliahan. Peraturan perkuliahan umumnya mengatur tata tertib dan prosedur akademik yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan, yakni kehadiran. Mahasiswa harus hadir dalam perkuliahan dengan minimal presentasi tertentu. Misalnya, mahasiswa harus hadir 75%. Pakaian. Mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Contohnya, laki-laki menggunakan kemeja bergerak. Tugas. Mahasiswa harus menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran. Kegiatan di kampus. Mahasiswa harus melakukan kegiatan antara jam 6 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Perilaku. Mahasiswa harus bersikap sopan dan santun kepada dosen. Tujuan perkuliahan yaitu meningkatkan pengetahuan dan keahlian, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menambah wawasan, membuka berbagai peluang, menambah dan memperluas koneksi, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan status sosial, menghasilkan pendapatan lebih besar. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan perkuliahan. Pelaksanaan perkuliahan adalah proses pembelajaran yang mencakup kegiatan tetap muka di kelas, praktikum, percobaan, dan tugas akademik. Berikut adalah pelaksanaan perkuliahan, yakni mahasiswa wajib hadir sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit dari waktu perkuliahan dimulai dilarang mengikuti perkuliahan. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir. Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa wajib merapikan tempat duduk dan fasilitas kampus. Mahasiswa wajib meninggalkan ruang kuliah dengan tata tertib dan tenang. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan sopan, tertib, dan tenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide memiliki arti bahwa kurikulum merupakan sekumpulan ide atau gagasan yang dihasilkan dari sebuah teori dan penelitian di dalam sistem kurikulum kependidikan. Kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran. Kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Kurikulum menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum sebagai proses atau pengalaman. Kurikulum sebagai pengalaman belajar adalah rangkaian pengalaman yang dialami siswa selama proses pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berupa rancangan tertulis, tetapi juga mencakup implementasinya di ruang kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Kurikulum sebagai sistem. Kurikulum sebagai sistem adalah suatu sistem rencana dan pengaturan yang menjadi bagian dari sistem pendidikan, persekolahan, dan prosedur kerja. Sistem kurikulum mencakup proses, interaksi, faktor, dan komponen kebijakan, desain, dan penerapan kurikulum. Selanjutnya adalah pembahasan ini termasuk ke dalam kurikulum rencana pembelajaran 1947. Berikut beberapa hal yang menonjol dari kurikulum 1947 mengutamakan pendidikan watak atau sikap, seperti kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajar dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Membangun banyak sekolah rakyat dengan masa pendidikan sampai ke tahun, mengajarkan keterampilan dan bidang pertanian, pertukaran dan perikanan. Pendidikan holistik menekankan keseimbangan antara pendidikan akademik dan pembentukan karakter. Konteks budaya menginteraksi nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia dalam pembelajaran. Metode aktif mendorong siswa untuk berprestasi aktif dalam proses belajar, bukan sekedar menerima informasi. Kurikulum ini berusaha untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.